Selamat pagi, Ibu, Bapak, Saudara, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku." Yohanes 10 ayat 27. Apakah saat ini kita bisa mendengar dan mengenali suaranya yang lembut memanggil kita secara pribadi dan bersama-sama dengan nama kita masing-masing? Ia memanggil kita bukan hanya untuk duduk diam, bersimpuh di depan altarnya. Ia memanggil kita untuk mendengarkan, namun juga mengutus kita untuk memulihkan dan membarui kita. Marilah kita datang kepadanya, menyambut panggilannya, dan menyediakan diri untuk menerima pengutusannya dalam kebaktian minggu ini. Menjadi saksi Kristus, menghadirkan pemulihan dan pembaruan di tengah masyarakat dan bangsa Indonesia. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ira Imelda dari WCC Pasundan, Durebang, Gereja Kristen Pasundan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah dengan menaikkan pujian dari NKB 7, bait 1, 5, dan 6 dengan judul "Nyanyikanlah Nyanyian Baru". Pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Wahai Raja-Raja dan pembesar di bumi yang memerintah dunia, taruna anak darah yang tua dan yang muda, ucap syukur padanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya semesta alam. Pujilah Tuhan yang di sorga, nyanyikan haleluya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Ibu Bapak dan saudara-saudara, tema kebaktian minggu kali ini adalah menjadi saksi Kristus, menghadirkan pemulihan dan pembaruan. Melalui tema ini kita diajak untuk bersama-sama merenungkan kembali panggilan dan komitmen pelayanan kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi saksi Kristus dengan cara menghadirkan pembaruan, pemulihan di kehidupan kita masing-masing, di tengah keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara? Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih, marilah saat ini kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dan mengakui segala dosa-dosa yang telah kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa.
Tiada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Segala sesuatu bahkan yang jauh tersimpan di lubuk hati kami yang terdalam, Engkau tahu semuanya. Kami datang ke hadapan-Mu, merendahkan diri, bertelut, memohon ampun untuk setiap perbuatan, tindakan, pikiran, perkataan kami yang menyakiti sesama kami, terlebih menyakiti Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah yang diambil dari 2 Timotius 1 ayat 9-10 yang berbunyi demikian. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Gembala baik bersulingan merdu, membimbing aku pada air tenang dan memberikan
selamat bagi diriku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai jelang bening. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan sapaan Tuhan melalui pembacaan Alkitab, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami kembali datang ke hadapan Tuhan. Kami ingin mendengar sapaan Tuhan melalui pembacaan Alkitab. Kami menyadari segala keterbatasan, ketidakmampuan kami di dalam memahami firman-Mu. Karena itu kiranya Tuhan yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat menjadi pendengar-pendengar firman yang baik dan pelaku-pelaku firman yang benar. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai dengan 43. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka bergemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah sabda Tuhan. Untuk menanggapi bacaan pertama, kita akan membaca Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekeraman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bacaan kedua
dari Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai dengan 17. Dengan judul perikop, orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Injil diambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 30. Injil Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 30 berbunyi demikian. Tidak lama kemudian tibalah hari raya penabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi Dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi Engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau Engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah
yang menghayati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi Ibu, Bapak, dan Saudara-saudara. Di Minggu Paskah yang keempat ini, kita diajak untuk merenungkan dan meneladani panggilan dan komitmen pelayanan yang ditunjukkan oleh seorang murid perempuan yang bernama Tabita, atau dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Siapakah Tabita? Ibu Bapak, dalam Perjanjian Baru, Tabita adalah satu-satunya perempuan yang disebut secara eksplisit sebagai murid, atau di dalam bahasa Yunani materia. Tabita tinggal di Yope. Di dalam bacaan Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 41 digambarkan bagaimana pandangan komunitas terhadap Tabita. Tabita sangat dicintai dan dijadikan teladan oleh semua orang, bukan hanya perempuan, tapi juga laki-laki. Apa yang membuat Tabita begitu dicintai dan diteladani? Ternyata karena pelayanannya yang dapat dilihat dan dirasakan oleh semua orang, baik perempuan maupun laki-laki. Secara khusus para janda yang menerima layanan dari Tabita. Ia menerima uang, tapi juga pakaian-pakaian yang Tabita jahitkan bagi mereka yang kurang beruntung. Dalam teks bahasa Yunani, pelayanan dan otoritas kepemimpinan Tabita sebenarnya dikurangi oleh penulis Kisah Para Rasul ini. Mengapa demikian? Setidaknya ada dua hal yang menunjukkan bahwa memang penulis Kisah Para Rasul mengurangi otoritas kepemimpinan dan pelayanan Tabita. Yaitu yang pertama dengan menggambarkan bahwa model kepemimpinan dan pelayanan Tabita adalah model pelayanan perempuan terhadap perempuan atau bahkan hanya pada para janda. Sebenarnya di dalam ayat 38 dan 41 tergambar bahwa yang merasakan kehilangan atau kedukaan yang mendalam atas meninggalnya Tabita bukan hanya para janda atau para perempuan, melainkan juga para murid dan orang-orang kudus. Para murid dan orang-orang kudus ini merupakan istilah yang digunakan oleh penulis Kisah Para Rasul untuk menyebut laki-laki dan membedakannya dengan murid yang adalah para perempuan di dalam kisah tersebut. Jika pelayanan dan kepemimpinan Tabita hanya berdampak pada para janda atau pada para perempuan saja, tentu kedukaan mendalam hanya dirasakan oleh para janda atau para perempuan tersebut. Tapi ternyata tidak. Kedukaan bisa juga kita temukan melalui tindakan para murid yang kemudian meminta Petrus yang berada di Lida untuk datang segera ke Yope. Setelah mereka mengetahui Tabita telah meninggal. Begitu pula ketika Petrus membangkitkan Tabita, ia memanggil bukan hanya para janda atau para perempuan, tapi juga orang-orang kudus untuk menunjukkan bahwa Tabita hidup. Alasan yang kedua, mengapa saya sebut tadi bahwa penulis Kisah Rasul mengurangi otoritas kepemimpinan dan pelayanan Tabita adalah dengan secara jelas penulis Kisah Rasul menyebut apa yang dilakukan Tabita sebagai perbuatan baik atau bahkan amal karena ia seorang yang dermawan atau murah hati. Hal ini berbeda ketika penulis Kisah Rasul menyebut pelayanan yang dilakukan oleh 7 orang laki-laki yang dipilih, yang ibu bapak saudara bisa baca di dalam Kisah Rasul pasal 6. Pelayanan mereka pelayanan yang sama dengan yang dilakukan oleh Tabita. Namun pelayanan mereka disebut dengan pelayanan diakonia.
Secara kritis, kita perlu melihat bahwa tindakan-tindakan pelayanan yang dilakukan oleh Tabita mengingatkan kita pada pelayanan yang berpusat pada perempuan yang rentan terhadap perubahan, ketidaksetaraan sosial, dan kelemahan ekonomi akibat keterpisahan dari keluarganya yang tentu saja diwarnai dengan budaya patriarki. Dua hal inilah yang menunjukkan bahwa sebenarnya kisah para rasul mengurangi otoritas kepemimpinan dan pelayanan Tabita. Meskipun demikian, dalam kisah Tabita ini kita bisa melihat dan mengidentifikasi jejak murid sebagai saksi Kristus. Jejak murid sebagai saksi Kristus dalam hal ini adalah Tabita. Kisah Tabita ini menunjukkan bagaimana perjuangan emansipatoris yang dijalankan dan dinegosiasikan secara konkret untuk menghadirkan struktur atau hubungan sosial yang transformatif, mendamaikan, memulihkan, dan memberdayakan. Tabita melalui pelayanannya mengubah, memulihkan, memberdayakan kelompok rentan di tengah-tengah masyarakat pada saat itu, yaitu para janda. Tindakan-tindakan Tabita menunjukkan bahwa ia menjadi saksi Kristus dengan melakukan praksis Kristen. Praksis Kristen diwujudkan dalam tindakan nyata sebagai bentuk solidaritas komunal. Pembebasan, pemulihan, dan pembaruan memang memerlukan pendekatan yang multidimensi, yaitu dimensi spiritual, sosial, ekonomi, dan moral kehidupan dalam komunitas manusia yang baru. Inilah panggilan dan undangan bagi gereja untuk merestrukturisasi dirinya sehingga kesaksiannya memberikan dampak pastoral yang dapat dirasakan bukan hanya oleh kalangan terbatas, tapi juga oleh semua pihak di tengah masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan negara. Bahasa dan tindakan pastoral yang sama inilah yang ditekankan oleh Tuhan Yesus di dalam bacaan Injil Yohanes 10 ayat 22-30. Yesus meminta agar setiap orang yang percaya kepadanya menyadari kesatuannya dengan Allah. Ibu Bapak bisa membacanya di dalam Yohanes 10 ayat 30. Tuhan Yesus mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan mereka mengikut aku. Bagi saya, hal ini merupakan ajakan bagi kita untuk memiliki kesadaran dan komitmen yang sama untuk menghadirkan pembebasan, pemulihan, dan perubahan multidimensi di tengah-tengah masyarakat. Sejauh mana kita sadar untuk selalu peka mendengarkan suaranya melalui orang-orang di sekitar kita dan berkomitmen untuk menghadirkan pembebasan bagi orang yang ditindas, dianiaya, diperlakukan tidak adil, pemulihan bagi yang terluka, berduka, dan perubahan multidimensi di tengah-tengah masyarakat kita. Tuhan yang kiranya menolong kita, memampukan kita meneladani Tabita. Amin. Saat teduh bagi kita.
Umat terkasih, marilah kita berdiri, merespon firman Tuhan. Marilah kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, mari kita naikkan doa syafaat kita dan akan kita akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah, Tuhan pemilik hidup kami bersukacita dan bersyukur untuk setiap anugerah, setiap kebaikan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, bangsa Indonesia. Terima kasih untuk setiap pemulihan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur dan meyakini pemulihan-pemulihan yang boleh terjadi adalah campur tangan Tuhan, kasih sayang Tuhan yang Tuhan tunjukkan bagi kami. Tolong kami sebagai pemimpin bangsa dan negara, juga sebagai warga negara, boleh bersama-sama menghadirkan damai sejahtera di bumi Nusantara ini. Tolong kami ya Tuhan, secara khusus kami yang masih mengalami penderitaan, kesulitan, karena ketidakadilan, karena perbuatan sesama kami. Berikan kami kekuatan dan keteguhan iman. Lebih dari itu, mampukan kami juga ikut menyuarakan kebenaran dan keadilan dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Kami memohon pertolongan Tuhan di dalam kami, terus-menerus memperbaiki diri kami, memulihkan keberadaan bangsa dan negara kami pasca pandemi COVID ini. Kami meyakini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Ya Allah yang makasih, kami juga berdoa menyerahkan gereja-gereja di berbagai tempat. Tuhan tolong kami agar sebagai gereja, kami boleh sehati sepikir seia sekata di dalam melayani Tuhan, bersaksi dan bersekutu, sehingga pelayanan kesaksian dan persekutuan kami boleh menjadi teladan dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Mampukan kami untuk menjadi terang dan garam dimanapun Tuhan tempat dan hadirkan kami berada. Ya Allah yang makasih, kami menyerahkan secara khusus jemaat Tuhan di Yasmin ini. Terima kasih untuk semua pertolongan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat menyebutkannya satu persatu. Di tengah ungkapan syukur kami tetap juga ingin menyerahkan setiap pergumulan kami, baik yang kami ucapkan maupun yang masih tersimpan di dalam hati. Kiranya Tuhan yang mendengarkan dan mengabulkan harapan-harapan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan para orang tua kami yang telah lanjut usia, saudara-saudari kekasih kami yang sedang bergumul karena kesehatan, karena perawatan medis, karena sedang mencari pekerjaan, pemulihan dalam relasi berkeluarga, kami yang menanti-nantikan keturunan, merencanakan pernikahan, bahkan yang menanti-nantikan kesembuhan dari Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Kau tahu sampai di mana batas kemampuan kekuatan kami. Karena itu kami mau menyerahkan seluruhnya sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Satu hal yang kami minta darimu ya Tuhan,
Sekalipun mata kami belum melihat, telinga kami belum mendengar, dan mungkin kami merasa belum menerima jawaban-jawaban atas setiap doa dan permohonan kami. Biarlah mata kami tetap terarah kepada Tuhan, dan iman kami tidak tergantung atas apa yang kami minta kepada Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami menyerahkan pergumulan-pergumulan hidup kami. Kami juga ingin bersyukur untuk setiap hal yang telah Tuhan anugerahkan, baik pertambahan usia maupun pertambahan usia pernikahan. Kiranya Tuhan yang senantiasa menuntun membimbing kami, sehingga kami semakin dewasa di dalam iman. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Pada kesempatan ini, kami juga ingin berdoa sebagaimana yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Daulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Umat Tuhan terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan guna menunjang pelayanan gerejawi. Persembahan jemaat dapat ditransfer ke rekening BNI dengan nomor rekening seperti yang tertera pada layar, atau dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan kepada bendahara gereja ketika sudah dapat beribadah kembali secara normal. Marilah kita mengingat firman Tuhan yang mendasari persembahan kita dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mengiring lagu persembahan, kita nyanyikan bersama dari Kidung Jemaat 289, bait 1, 7, dan 8. Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang Maha Mulia, sungguh besar
Umat Tuhan terkasih diundang untuk berdiri. Marilah kita bawa persembahan kita dan berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari jemaat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menyanyikan lagu pengutusan dari Kidung Jemaat 427, bait 1 sampai 4. Ku suka menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, menawar hati rindu, melipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia. Setiap ku mulai bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar dan yang penuh percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, pun bagi yang percaya tak hilang indahnya. Dan nanti ku nyanyikan di surga yang kekal cerita yang mulia yang lama ku kenal. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.